Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hazihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hazihi al-laila wa min syarri ma ba'daha. Jamaah Maghrib Masjid Ihsan Islamic Center Bangkinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mulai setiap pembicaraan kita dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Pada awal malam ini kita bisa menikmati indahnya ibadah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjihad, telah berhijrah, penuh pengorbanan dalam masa hidupnya, menyampaikan din yang mulia ini, sehingga kita diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah untuk menjalani hidup dan kehidupan kita dalam bimbingan Islam yang beliau bawa. Tentu jasa beliau tak mungkin kita balas dengan balasan yang setimpal. Paling tidak kita berusaha memaksimalkan diri, mempelajari apa yang beliau bawa, mengamalkannya, mengajarkannya, dan jangan lupa sering-seringlah berselawat kepada beliau. Karena selawat itu akan kembali manfaatnya kepada kita yang berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya. Sekarang masuk pada bab yang ke-31, yaitu babul islahi bainan nas. Bab al-islah. Islah artinya mendamaikan di antara dua orang, dua pihak atau lebih yang bersengketa, atau ada mafsadat antara mereka yang seharusnya tidak boleh ada sengketa. Mesti selalu saling menyapa, mesti selalu membuka hati untuk saling mencintai karena Allah, lalu terjadi sesuatu hal yang menjadikan mereka mungkin saling membenci, saling tidak menyapa, saling menjelekkan, maka damaikan di antara mereka itu, inilah yang disebut dengan al-islah. Jadi ini dijadikan bab khusus oleh Imam Nawawi, babul islah bainan nas. Ini menunjukkan betapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan perkara islah ini, sangat memberikan apresiasi, tentu berupa keutamaan dan pahala untuk mengislahkan atau mensulhukan di antara manusia yang bersengketa. Setiap babnya Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat Al-Quran. Maka pada bab ini di antara landasan ayat dalam surat An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, inilah jelas merupakan la nafiyatul lil jins, menafikan semua jenis yang dikandung oleh makna khair. Khair artinya kebaikan. Dia ada sedikit bedanya dengan albir. Kalau khair, kebaikan secara umum,
baik sedikit atau banyak, tapi kalau albir itu adalah kebaikan yang banyak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dalam ayat lain Allah mengatakan lan tanalul birra, kamu sama sekali tidak akan bisa sampai pada level albir, mendapatkan kebaikan yang banyak, tak sampai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu cintai. Nah, itu mana albir, kebaikan yang banyak. Dan di akhirat kelak semua kita sangat membutuhkan kebaikan yang banyak. Walaupun seorang yang ahli ibadah sudah banyak melakukan kebaikan dalam kehidupan dunia, tapi di akhirat masih merasa kurang. Nah, maka albir inilah yang perlu kita perbanyak. Bagaimana caranya? Menginfakkan harta yang kita cintai. Dalam ayat ini dikatakan la khaira, tak ada kebaikan sedikit pun fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan dari najwa. Najwa itu seseorang berbicara dengan orang lain dengan suara pelan atau berbisik-bisik. Ayat ini menafikan tak ada kebaikan, tak ada kebanyakan bisik-bisik mereka. Karena ini disebut dalam bentuk umum, itu adalah bisikan pembicaraan antara sesama manusia. Nah, jadi kebanyakan berbisik-bisik tak ada kebaikan. Pembicaraan tidak ada kebaikan. Kecuali Allah sebutkan ada kebaikan pada 3 perkara dalam ayat ini. Yang pertama, man amara bisadaqah. Berarti kecuali bisik-bisik dalam rangka menyuruh atau mengajak untuk bersedekah. Nah, itu baru ada kebaikannya. Mengajak atau menyuruh untuk melakukan sedekah. Nah, sedekah itu bahasa yang sangat umum, lebih umum daripada penggunaan kata zakat dan nafkah. Kalau zakat itu pemberian berupa apa? Harta tertentu kepada orang-orang tertentu pada masa tertentu dengan jumlah tertentu, 4 tertentunya. Kalau nafkah, nah, itu lebih luas lagi, tidak ditentukan, tapi pemberian berupa harta. Kalau sedekah lebih luas lagi. Dalam makna sedekah bisa masuk makna zakat, bisa masuk makna nafkah, bisa masuk selain daripada kedua itu. Sebab perbuatan baik semuanya adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang baik itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum terhadap saudaramu pada wajah saudaramu itu juga adalah sedekah. Apa sebab? Karena senyum pasti akan mendatangkan ketenangan, prasangka baik terhadap orang yang disenyuminya. Itu jelas mendatangkan ketenangan. Bahkan orang yang lagi galau, kalau ada orang senyum dengannya, dibalas senyumnya, biasanya galaunya akan berkurang. Ada yang lagi cemasnya bisa berkurang. Wajar saja Rasul mengatakan senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau bisik-bisik itu dalam rangka mengajak untuk bersedekah, itu Allah jamin ada kebaikan di situ. Yang kedua, kalau bisik-bisik itu adalah ma'ruf, dalam rangka mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf ma'amara bihi syar'u, sesuatu yang diperintahkan oleh agama atau sudah dikenal dalam akal, dalam pemahaman orang banyak yang
lurus pemahamannya bahwa itu adalah baik, itu adalah ma'ruf. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Bisik-bisik dalam rangka mendamaikan di antara manusia yang bersengketa. Bahkan nanti dalam hadis pada bab ini itu diperbolehkan tidaklah dianggap berdusta omongan seseorang untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Itu tidak dianggap berdusta. Walaupun ada beda pendapat ulama, ada yang mengatakan ini perkataan dusta itu benar-benar tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada juga yang mengatakan perkataan dusta itu yang dimaksud adalah perkataan tauriyah. Tauriyah itu lapasnya benar, tapi dipahami oleh lawan bicaranya dengan makna lain. Padahal maknanya lapasnya benar, itu namanya tauriyah. Ini seperti perkataan Nabi Ibrahim dulu ketika ditanya siapa yang membunuh patung-patung kecil, maka dia katakan yang membunuhnya ini yang besar. Tapi orang mengira maksud perkataannya adalah patung yang paling besar, tapi maksud dia dirinya. Nah, itu namanya tauriyah. Ini ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi pada babul islah ini. Ayat yang kedua An-Nisa 128. Wasulhu khair. Wasulhu khair. Damai itu baik. Kebalikannya berarti berselisih, bermusuhan adalah buruk. Ini aturan umum, yang namanya damai pasti semuanya baik. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan keberkahan. Itu al-sulhu. Damai itu baik. Maka fitrah semua manusia ini ingin selalu hidup dalam keadaan damai. Kalau ada orang yang ingin supaya orang lain tidak hidup damai, berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Ayat yang ketiga, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah di antara kalian, di antara orang yang berselisih di antara kalian. Ada perintah bertakwa, ada perintah mendamaikan. Allah setarakan dalam ayat ini. Ini menunjukkan betapa perintah mendamaikan itu betapa sangat penting, sehingga Allah gandengkan dengan perintah bertakwa. Perintah bertakwa. Padahal takwa itu adalah cita-cita hidup dunia. Setiap orang-orang beriman ingin selalu hidup dalam keadaan takwa, mati dalam keadaan takwa, bahkan berlomba-lomba mencari ketinggian nilai takwa di mata Allah, karena harga diri kita manusia di mata Allah semata-mata ditentukan oleh takwanya. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Dengan adat atau lapas pembatasan, sesungguhnya orang-orang beriman, tentunya orang yang kokoh keimanannya, hanyalah orang-orang yang hidup bersaudara. Tentu sebaliknya, orang yang hidup tidak bersaudara, tidak damai, berarti pertanda imannya lemah, atau tidak sempurna, atau tak beriman sama sekali. Jadi sikap bersaudara itu, sikap damai, dijadikan oleh Allah sebagai indikasi utama kuatnya keimanan.
Sebaliknya orang yang tidak menjaga persaudaraan ini menandakan orang yang lemah atau kurang imannya. Oleh karena itu perintah Allah, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Inilah beberapa ayat yang dijadikan landasan oleh Imam Nawawi dalam Babul Islam dan Nas ini. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Hadis pertama pada bab ini atau hadis yang ke-248 dari keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Nah, di sini pernah diulang pada bab sebelumnya. Kullu sulama minan nas. Kullu sulama artinya setiap persendian. Minan nas dari manusia. Alaihi shadaqatun, mesti ditunaikan sedekahnya. Berapa banyaknya persendian kita? Dulu pernah terjadi penemuan lebih kurang 30 tahun atau 20 tahun yang lalu oleh para ilmuwan. Awalnya mereka mengira bahwa persendian yang ada di dalam tubuh manusia ini, tubuh kita ini, ada sebanyak 340 sendi. Baik sendi kecil ataupun sendi-sendi besar. Ada 340. Lalu 2 tahun setelah itu mereka menemukan lagi. Ternyata persendian manusia itu jumlahnya sebanyak 360. Awalnya 340 yang besar dan yang kecil, tapi kemudian mereka menemukan ternyata jumlah keseluruhan sendi dalam fisik manusia itu 360. Inilah yang menjadikan mereka takjub. Ternyata Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa jumlah persendian manusia itu sebanyak 360. Dan itu sudah beliau informasikan 14 abad yang lalu. Ini menjadi salah satu dari keijazatan hadis. Nah, jadi hadis itu juga mengandung ijaz, mukjizat. Belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan para masa beliau sudah mengungkapkan. Ini salah satu contohnya. Beliau sebutkan persendian manusia 360. Yang mana ilmu pengetahuan baru mengetahui pada abad ini. Lalu hadis ini mengatakan alaihi shadaqah. Kata-kata Allah itu merupakan beban atau kewajiban. Kalau kata lahu itu berarti hak. Sekarang alaihi, atas manusia itu ada kewajiban sedekah, walaupun tidak sampai pada hukum wajib menurut ulama fikih. Berapa banyak perintah atau tuntutan untuk bersedekah pada setiap manusia? Sebanyak tulang persendian. Berarti kita pada dasarnya diwajibkan, tapi bukan wajib dalam bahasa ilmu fikih, untuk bersedekah sebanyak 360 kali pada setiap hari. Nah, ini tentu berat kalau kita tidak memahami secara utuh apa maksud sedekah di sini. Nah, dalam hadis lain dikatakan kullu tahmidatin shadaqah. Setiap mengucapkan tahmid itu sedekah. Alhamdulillah, satu sedekah. Alhamdulillah, satu sedekah. Kalau habis salat subuh kita ucapkan 33 kali, berarti sudah bersedekah 33 kali dengan ucapan tahmid alhamdulillah. Kemudian wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih juga sedekah.
Kalau setelah salat subuh kita ucapkan 33 pula, berarti kita sudah bersedekah 66 kali pada waktu subuh. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar, dia juga sedekah. Ucapkan 33. Sudah 99 kita bersedekah baru pada waktu subuh. Ditambah dengan la ilaha Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi 100. Itu waktu subuh sudah 100. Yang diminta 360. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah dia juga sedekah. Tambah lagi. Zikir pagi, paling tidak kalau tak sanggup berzikir dalam satu hari ucapan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, minimal 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pagi, 10 kali pada petang hari. Itu besar keutamaannya. Nah, itu sudah lebih dari 100. Tapi yang diminta 360. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tuntutan atau wajib bersedekah sebanyak 360 kali pada setiap pagi itu bisa ditunaikan atau bisa dibayar dengan cara melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan sholat duha. Berusahalah menjaga sekuat mungkin untuk merutinkan sholat duha minimal 2 rakaat. Karena ini salah satu dari 3 pesan Nabi kepada sahabat, kepada Bilal kalau tak salah. Ada 3 yang Rasul pesankan jangan tinggalkan. 3 hal ini secara rutin. Apa itu? Yang pertama, sholat witir minimal 1 rakaat. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, sholat duha. Yang 3 ini rutinkan dan jangan ditinggalkan. Karena dengan 2 rakaat sholat duha bisa mengganti sedekah sebanyak 360 kali pada waktu pagi. Kullu yaumin tatlu fi syams ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Setiap hari tatlu fi syams, terbitnya matahari pada hari itu, ta'dilu bainal isnain, kamu ta'dil artinya tusli, kamu mendamaikan di antara 2 orang yang bersengketa, maka itu adalah sedekah. Jadi mendamaikan 2 orang yang berselisih itu adalah sedekah. Bahkan sebaik-baik sedekah di antara sekian banyak amal yang paling baik sedekahnya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang tidak saling bertegur sapa lagi, terutama antara kakak dan adik, karena itu yang paling mesti dijaga hubungan silaturahim. Kakak dan adik itu yang paling dekat, kakak dengan paman, dengan bibi, nah baru sepupu dan sesama muslim. Kalau ada kita melihat orang yang tidak berbaikan antara mereka, itu kesempatan untuk mendapatkan pahala besar melalui jalan al-islah bainan nas, mendamaikan di antara 2 orang yang sedang bersengketa. Dalam hadis lain disebutkan, ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, ala adullukum, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang lebih baik daripada sholat sunat, puasa sunat, dan sedekah? Tentu sahabat mengatakan mau. Lalu kata Rasul SAW,
Amal itu adalah mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Lebih baik daripada sholat sunat, ditambah dengan puasa sunat, ditambah dengan sedekah. Ketiga amal sunat ini digabung, lalu ditimbang dibandingkan dengan baiknya, beratnya pahala mendamaikan orang yang bersengketa, lebih baik, lebih berat timbangan pahalanya orang yang mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Jadi kalau ada orang yang lagi bertengkar, apalagi kakak adik, termasuk juga suami istri, itu kesempatan untuk mendapatkan pahala besar melalui jalan al-islah bainan nas, mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan orang yang membantu dalam hal kendaraannya, lalu dia bawakan barang-barang untuk kendaraannya, itu artinya mengangkat barang orang lain untuk dinaikkan di atas kendaraannya, itu kan sesuatu yang sangat simpel. Itu juga adalah sedekah. Nah, autar faulahu 'alaiha mata'u sadaqah, atau mengangkat barang-barang bawaannya di atas kendaraannya, itu adalah juga sedekah. Nah, begitu mudahnya untuk bersedekah. Wal kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat atau perkataan yang baik itu juga sedekah. Nah, tapi kalimat thayyibah, kata-kata kalimah karena disifati dengan kata thayyibah, itu artinya kalimat yang bisa menasehati, kalimat yang menyegarkan, mengandung kebaikan. Karena thayyib itu baik. Baiknya bukan sekedar baik, tapi menumbuhkan rasa baik dalam hati. Mungkin berupa nasihat, atau menambah keimanan seseorang, atau memupuk rasa ukhuwah persaudaraan. Itu namanya thayyibah. Itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju sholat, setiap langkah itu adalah sedekah. Makanya kalau kita hendak pergi berjamaah ke masjid, lebih baik jalan kaki dibandingkan dengan naik kendaraan, kecuali kalau tidak memungkinkan. Dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabat itu. Sahabat ini termasuk sahabat yang kaya. Dia sanggup membeli kendaraan tunggangan. Tempat tinggalnya pun jauh dari masjid Nabi. Lalu ada sahabat lain yang mengatakan, alangkah baiknya hartamu kamu belikan hewan tunggangan, sehingga saat berangkat ke masjid kamu tidak lagi menginjak kerikil-kerikil tajam dan panas. Ketika berjalan menuju masjid, tidak lagi berjalan dalam kegelapannya malam. Alangkah baiknya hartamu kamu belikan kendaraan tunggangan yang bisa kamu pakai ke masjid. Sahabat tadi mengatakan tidak, tak mau. Apa sebab? Dia lebih suka jalan kaki ke masjid. Semakin jauh tempat tinggalnya dari masjid, semakin cepat dia berangkat ke masjid, semakin banyak langkahnya. Setiap langkah itu 3 Allah berikan keutamaan. Allah naikkan 1 derajat, Allah tambahkan pahalanya, dan Allah ampunkan 1 dosanya. Kalau jarak rumahnya itu 500 meter, dia melangkah 1000 langkah, berarti dia dapat 3000 keutamaan. Ditambah dikali lagi 2 karena bolak-balik. Berangkatnya 1000 langkah, pulangnya 1000 langkah, dia sudah dapat keutamaan 6000 keutamaan. Itu baru 1 kali berangkat jalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Kalau dia sampai di masjid, ternyata muazin pun belum iqamah, dia duduk. Kalau masih sempat sholat sunat, dia sholat sunat, dapat lagi
dua pahala. Pahala sholat sunnahnya, pahala menunggu menjelang iqamat. Karena dalam hadis riwayat Muslim, orang yang menunggu untuk melaksanakan sholat, maka masa penungguan itu sama nilainya di mata Allah dengan nilai sedang melaksanakan sholat yang ditunggu. Nah, ini sangat luar biasanya. Nah, jadi setiap langkah yang dilangkahkan menuju sholat itu adalah sedekah. Watumitul azan tarik sadaqatun, dan membuang gangguan dari tengah jalan itu adalah sedekah. Nah, apakah gangguan berupa duri atau berupa kerikil tajam ataupun hal-hal lain yang bisa mencelakakan orang, itu adalah sedekah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, menghilangkan gangguan di tengah jalan itu Allah berikan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah bersyukur kepadanya, fasakarolah, Allah berterima kasih kepadanya. Yang kedua, Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah SAW? Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Dia mondar-mandir di surga. Kalau dikatakan mondar-mandir di surga, berarti dia memang ahli surga. Nah, enaknya dia mondar-mandir jalan-jalan di surga, berarti dia ahli surga. Lalu Rasul jelaskan, apa sebabnya menjadikan dia masuk ke dalam surga? Rupanya, apa kata beliau? Qad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah ala sajaratin qata'aha ala zahri tariq kanat tuzil muslimin. Itu sebabnya. Rupanya sebabnya sepele saja. Laki-laki yang menjadi ahli surga tadi, sebabnya dia masuk surga karena dia memotong sebuah ranting kayu yang mengganggu orang lewat di tengah jalan. Kalau di jalan itu ada ranting rambutan yang menjuntai sampai ke bawah, lalu dia potong agar orang tidak terganggu melewati tempat itu, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Bahkan apa balasan yang Allah berikan? Fasakarallahu laku, Allah berterima kasih kepadanya. Wa wafarolah, Allah ampuni dosanya. Fadkhalahul jannah, 3, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, betapa mudah dan luasnya kesempatan untuk berbuat baik itu yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita lagi mau atau tidak. Nah, maka wajar Rasul mengatakan setiap muslim itu akan masuk surga. Orang beriman itu akan masuk surga. Kecuali satu saja, orang yang enggan masuk surga. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Ummi Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslimin ziyadah, dalam riwayat Muslim ada tambahan, qalat walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi salas, ta'nil harb wal islaha bainan nas wa hadis ar-rajuli imra'atah wa hadis al-mar'ati zawjaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzab, tidaklah dikatakan berdusta, si pendusta, tidak dikatakan orang berdusta.
Padahal apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi Rasul menegaskan tidak dikatakan dia berdusta. Siapa itu? Allazi yuslihu bainan nas. Orang yang berbicara dalam rangka mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih, bersengketa. Nah, tidak dikatakan berdusta, walaupun yang dikatakan itu sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan. Fayadmi khaira, sehingga dengan ucapannya tadi, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, mendatangkan kebaikan. Awalnya mereka berdua berselisih, saling membenci, lalu saling berdekatan, saling menyayangi, islah mereka. Walaupun ucapan untuk mengislahkan orang itu tidak benar, maka Rasul mengatakan laisal kazab, itu tidak dianggap sebagai dusta. Berarti boleh. Apa contohnya? Umpamanya kita tahu ada dua orang kakak beradik atau antara ayah dan anak, mereka saling bermusuhan. Nah, ataupun antara seseorang dengan pamannya, dengan bibinya, dengan sepupunya yang mereka masih ada hubungan karib kerabat. Kita tahu mereka bermusuhan. Maka bagaimana cara mereka damai? Ketika berjumpa salah satunya, ucapkanlah innahu yusni alaik. Saya tadi mendengar dia memuji kamu. Kamu itu orang baik katanya. Padahal tak pernah. Saudaranya yang dia musuhi tadi mengucapkan kata-kata itu. Tadi dia memuji kamu. Kamu itu memang hebat katanya. Akhirnya terbuka hatinya. Awalnya sangat membenci saudaranya tadi. Yang selama ini dia tuh saudaranya itu mungkin selalu mengucapkan hal buruk, merendahkan, menghina, membuli dia. Sekarang ada orang mengatakan dia itu tadi memuji kamu. Nah, dia mengatakan dia sangat menyayangi kamu. Dia sayang kepada kamu. Apalagi umpamanya antara perselisihan antara kakak dengan adik. Ketika berjumpa dengan adiknya, kakakmu tuh dia katakan dia sangat sayang sama kamu. Padahal itu tak benar. Kakaknya tak pernah mengatakan itu. Padahal kalau tak benar, sebetulnya secara zatnya dia perkataan dusta tak sesuai dengan kenyataan. Tapi dalam rangka mendamaikan ini, inilah maksud hadis. Menurut para ulama, laisal kazab, tidak dikatakan dusta, allazi yuslihu bainan nas. Perkataan orang yang mendamaikan antara manusia yang sedang berselisih. Sehingga dengan perkataannya tadi, bayadmi khaira, muncul kebaikan, tumbuh kebaikan dalam hati keduanya. Lalu ketika bertemu lagi dengan kakaknya, sampaikan pula. Mungkin dengan bahasa tadi berjumpa dengan adikmu, dia katakan dia sangat sayang kepada kakaknya, sayang kepada kamu, dia rindu kepada kamu. Akhirnya dua-duanya saling terbuka hatinya. Walaupun ketika bertemu mungkin tak apa yang terjadi, wallahu alam, tapi yang penting kita sudah ada upaya untuk mengislahkan antara dua orang yang bersengketa ini. Berhasil tak berhasil, Allah sudah catat sebagai amal soleh. Ganjarannya lebih baik daripada sholat sunat, puasa sunat, dan sedekah sunat. Nah, dalam riwayat Muslim ada tambahan. Qalat, Ummu Kalsum mengatakan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi salas. Saya tidak pernah mendengar, kata Ummu Kalsum. Habis ya? Sedikit saja.
Saya tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan rukhsah dalam sesuatu yang dikatakan oleh manusia kecuali pada 3 perkara saja. Artinya boleh berbohong pada 3 perkara itu. Yang pertama, al-harb, dalam keadaan perang. Karena al-harb wa khidmah, perang itu adalah tipu daya. Yang kedua, islahu bainan nas, mendamaikan di antara manusia, boleh. Yang ketiga, hadisar rajuli imra'ata wa hadisar mar'ati zawjah, perkataan seorang suami terhadap istrinya atau perkataan istri kepada suaminya, itu boleh berbohong. Nah, tentu perlu pula dikaji secara fikih seperti apa itu. Tapi perkataan yang tidak mengandung mudarat, walaupun dalam keadaan dusta. Demikian, mudah-mudahan ini menambah wawasan ilmu kita, bermanfaat untuk kita amalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.